Walaisal makna, artinya bukan annahu waqa'a minhumul kufr. Artinya tidak terjadi kekafiran di antara mereka, fa'ubihu ala wuqihi, kemudian mereka dimarahi oleh Allah li'annahum mu'minun, karena mereka orang-orang mukmin. Jadi para sahabat bukannya mereka jatuh kepada kekafiran kemudian dimarahi oleh Allah dengan ayat ini, bukan. Tapi ini sebuah penguatan bahwa kaum mukminin tidak mungkin jatuh ke dalam kekafiran karena ada di antara mereka ada Al-Quran dan ada Rasul. Walidzalika nudu, untuk itulah mereka dipanggil biwasfil iman, dengan sifat keimanan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin dan para pemirsa Sandikala dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Di bulan Ramadan ini channel Sandikala khusus menyajikan tayangan-tayangan tentang kajian-kajian keislaman. Saya membaca kitab Tafsir Al-Munir, buah karya Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan kali ini melanjutkan tema tentang taujihul mu'minin ilal huffaz ala syakhsiyah wal i'tisam bil Qur'an, mengarahkan kaum mukminin untuk melestarikan asyakhsiyah. Asyakhsiyah itu kepribadian Islam, ya. Wal i'tisam, dan berpegang teguh terhadap Al-Quran dan agama Al-Islam. Kita sampai ke halaman 348. Ini adalah penjelasan atau tafsir tentang surat Ali Imran ayat 100 sampai 103, ya. Sekarang di At-Tafsir wal Bayan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Wa kaifa takfuruna billah, dan bagaimana mungkin kalian kafir kepada Allah, wa hasyakum minhu, sedangkan Allah sudah membatasi kalian dari kafir tersebut. Wa kaifa tuti'un al-kufra, dan bagaimana kalian bisa mentaati kekafiran, fima yushiruna bihi, mentaati terhadap apa saja yang mereka isyarahkan, yang mereka inginkan, yang mereka tunjukkan. Walhalu, sedangkan keadaan kalian adalah anna fikum amroini, kalian di dalam diri kalian itu ada dua hal. Al-awwal, yang pertama, tilawatu ayatil Quran, kalian dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau membaca ayat-ayat Al-Quran allati nazala ala rasulih, allati tanazzalu ala rasulih, yang ayat-ayat itu diturunkan kepada utusan Allah lailan wa naharon, baik malam maupun siang, wa huwa yatsluha alaikum, dan Rasulullah sudah membacakannya kepada kalian, wa yuballighuha ilaikum, Rasulullah juga menyampaikannya kepada kalian, wa huwal Quran, yaitu Al-Quran al-zahir, yang nyata, al-i'jaz, al-zahir al-i'jaz, yang melemahkan. Jadi kondisi Al-Quran itu nyata dan melemahkan karena menjadi mukjizat. Mukjizat itu artinya melemahkan pihak yang lain. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma lakum la tu'minuna billah war rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Bagaimana mungkin kalian tidak iman kepada Allah, sedangkan Rasul mengajak kalian untuk beriman kepada Tuhanmu
dan Rasul telah mengambil sumpah dari kalian kalau kalian memang termasuk orang-orang yang beriman. Wasani, sedangkan yang kedua, yang pertama tadi adanya Al-Quran yang bisa kalian baca dan Rasulullah membacakan kepada para sahabat. Yang kedua, wujudur rasuli fikum, adanya Rasul di antara kalian. Adanya Rasulullah SAW berada di antara para sahabat. Ini fikum di sini yang dimaksud adalah para sahabat ya. Alladzi dhaharat ala yadaihil khawariq al-muayyadah. Alladzi, yang Rasul itu adalah orang yang dhaharat ala yadaihi, di tangannya muncul al-khawariq al-muayyadah, kejanggalan-kejanggalan yang menjadi penguat ya. Khawariq itu kejanggalan, sesuatu yang terjadi dan tidak seperti kebiasaannya, tidak seperti manusia biasa ya. Al-muayyadah, yang menguatkan lidakwatihi, menguatkan apa? Dakwahnya Rasulullah. Wa wujudu hatainil halataini, dan adanya dua hal tersebut yunafi al-kufra, menafikan atau meniadakan kekafiran. Walaisal makna, artinya bukan annahu waqa'a minhumul kufr, artinya tidak terjadi kekafiran di antara mereka. Fawabahu ala wuqihi, kemudian Allah memarahi mereka. Fawubihu ala wuqihi, kemudian mereka dimarahi oleh Allah. Li'annahum mu'minun, karena mereka orang-orang mukmin. Jadi para sahabat bukannya mereka jatuh kepada kekafiran kemudian dimarahi oleh Allah dengan ayat ini, bukan. Tapi ini sebuah penguatan bahwa kaum mukminin tidak mungkin jatuh ke dalam kekafiran karena ada di antara mereka ada Al-Quran dan ada Rasul. Walidzalika nudu, untuk itulah mereka dipanggil biwasfil iman, dengan sifat keimanan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Wa may ya'tasim billah, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, wa kitabihi, dan kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa yatamassaku, dan berpegang teguh juga, artinya ya'tasim sama yatamassak sama, bidinihi, dengan agamanya Allah, yaitu dengan al-Islam, itu dinnya Allah, din yang dipilih oleh Allah, wa yatawakkalu alaihi, dan berserah diri atau tawakal kepada Allah, faqad ahrozal hidayah, maka dia sudah memenangkan atau mendapatkan hidayah, udah mendapatkan hidayah. Wa bata'ada 'anil ghawayah, dan sudah menjauhi, ibta'ada menjauhi dari bujukan-bujukan atau bujuk rayu kufar gitu ya. Wasara fi thoriqir rasyad, dan sudah berjalan di dalam atau di atas jalan petunjuk, wasadat, dan kemuliaan, wa tahqiqil murad, dan merealisasikan apa yang diinginkan. Tsumma amarallahu ta'ala, kemudian Allah memerintahkan al-mu'minin, orang-orang mukmin, biltizami taqwa haqqan, untuk membiasakan atau menggunakan atau memakai ya, membiasakan ketakwaan yang benar, yu'addu, dengan cara melaksanakan al-wajibat, kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan, wa yajtanibu, dan menghindari atau menjauhi al-manhiyat, larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika, hal itu dilakukan bijtinabil ma'asi kulliha, dengan menghindari maksiat seluruhnya, wattiba'il awamir, dan mengikuti perintah, qadrul mustata', sekadar atau sejauh yang dimampu, atau sejauh kemampuan. Qadrul mustata' itu sejauh kemampuan, sebanyak yang atau semampunya gitu. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum,
yaitu di surat At-Taghabun ayat 16. At-Taghabun ayat 64 maksudnya ya. Fattaqullaha mastata'tum. At-Taghabun 64. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu, apa saja yang aku larang kalian dari melakukannya, fajtanibuhu, maka hindarilah, jauhilah. Wa ma amartukum, dan apapun yang aku perintahkan kalian bihi untuk melakukannya, fa'tu minhu mastata'tum, lakukan sejauh yang kalian mampu." Di sini ada footnote 1, akhrajahu Syaikhani an Abi Hurairah. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Wa qala Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud berkata, haqqa tuqatihi, maksud haqqa tuqatihi adalah ayyuta'a, Allah harus ditaati, fala yu'sa, maka tidak dimaksiati. Wa ayyudhkara fala yunsa, Allah diingat, jangan tidak dilupakan. Wa ayyushkara fala yukfar, Allah itu disyukuri, harus bersyukur kepada Allah dan jangan kafir, menutup diri, menutup hati dari Allah. Wa qala Ibnu Abbas berkata, huwa, yakni haqqa tuqatihi itu maksudnya adalah alla yu'sa, supaya tidak dimaksiati tarafa'ain. Allah itu jangan maksiat kepada Allah tarafa'ain, sekedip mata pun. Nah, dan ini berat memang ya. Jadi ini saya teruskan satu alinea lagi. Wa dzakarul mufassirun, para mufassir menyebutkan annahu, bahwasannya lamma nazalat hadil ayatu, ketika turun ayat ini, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, may yakwi ala hada, ketika turun ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, itu kaum mukminin, mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang akan mampu melakukan ini? Wasyaqqa alaihim, terasa berat bagi mereka. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah menurunkan ayat ini, fattaqullaha mastata'tum, yaitu surat At-Taghabun ayat ke-64. Fanusikhat, maka atau kemudian nusikhat, dinasakh atau dihapus hadhil ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tadi, yang Ali Imran ayat 102. Tapi bukan dinasakh ayatnya, dinasakh hukumnya ya, dinasakh yang tadi ayyuta'a falyu'sa, ayyudhkara falyunsa, yushkara falyukfar. Jadi haqqa tuqatih ini jadi dinasakh menjadi mastata'tum gitu. Qala Muqatil berkata, walaysa fi Ali Imran minal mansukh syai'un, di dalam surat Ali Imran tidak ada yang dimansukh kecuali illa hadhil ayat, kecuali ayat ini. Wal aswabu, yang paling benar adalah anna qaulahu, bahwa firman Allah yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum adalah bayanun, penjelasan lihadhil ayah, menjelaskan ayat yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih tadi. Haqqa tuqatih di sini dimaksudkan bukan kemudian tanpa maksiat sama sekali, tanpa melupa sama sekali, tanpa mengkufuri nikmat sama sekali ya. Ada sedikit-sedikit, makanya dikatakan, dijelaskan oleh Allah sendiri di surat At-Taghabun, maksudnya haqqa tuqatih adalah mastata'tum gitu. Jadi ayat ini bukan menasakh tapi menjelaskan. Nah, jadi gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Muqatil mengatakan seperti itu. Wal makna maksudnya adalah fattaqullaha haqqa tuqatih mastata'tum. Nah, ini kumpulkan. Jadi dua maksud,
dua ketentuan dikumpulkan menjadi satu, menjadi al-jam'u, jadi dikumpulkan ya. Fattaqullaha haqqa tuqatih mastata'tum, jadilah begitu. Maka bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa semampu kalian. Li'anna nasakh, karena sesungguhnya, karena nasakh itu innama yakunu 'inda 'anabil jam'i. Dikatakan nasakh, dikatakan ayat ke-64 surat At-Taghabun ini dikatakan menasakh Ali Imran ayat 102 itu kalau tidak dijam'u, tidak dikumpulkan. Wal jam'u mungkin fa huwa aula. Kalau dikumpulkan ya itu lebih utama. Jadi intinya adalah haqqa tuqatih ini adalah mastata'tum, yaitu semampu kita dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Demikian teman-teman para pemirsa semuanya, mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diambil dari pembacaan kitab ini. Dan ini sudah menjelang maghrib. Mohon maaf tadi agak agak terganggu karena tadi saya membaca baru dapat separuh, kemudian ada tamu dan tamunya baru pulang menjelang maghrib. Mudah-mudahan kita semuanya sehat ya teman-teman, para pemirsa semuanya, dan kita akhiri wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.